Alkisah, Hang Nadim yang terlahir sebagai anak yatim merupakan putra satu-satunya Hang Jebat dari istrinya, Dang Wangi atau Dang Inangsih. Awalnya, Hang Jebat termasuk salah satu sahabat Hang Tuah. Namun, dia dibunuh oleh Hang Tuah karena punya suatu kesalahan pada kerajaan Malaka. Tuan, sudilah kau bersabar. Kasihan anakmu yang di dalam kandungan. Kasihan juga Bapak kalau melihat Puan menangis. Ayo Puan, kita balik ke rumah. Baiklah, Bi. Ya kan. Apakah ada Dang Wangi? Ada perlu apa Tuan kemari? Ada yang perlu saya bicarakan. Sekejap saya panggilkan Puan. Ada keperluan apa kau kemari? Belum puas kau membunuh suamiku? Bukan seperti itu Dang Wangi. Kedatanganku kemari untuk menyelamatkanmu dari janinmu. Apa maksudmu Tuan? Aku hendak menyelamatkanmu dari hukuman Sultan Mahmud Syah. Pergilah kau ke Tumasik, bersembunyilah di sana hingga aku amankan ketika bayi itu lahir. Akan ku asuh bayi itu, mengangkatnya sebagai anakku. Namun dapatkah aku bisa bertemu dengan dia setelah kau asuh? Tentu saja Dang Wangi, namun kau harus berhati-hati agar Sri Sultan tidak mencium kabar apapun terkait hal ini. Baiklah Tuan. Tuan, ada yang mau saya bantu? Tolong bawakan tasku, Bi. Baiklah. Perjalanan demi perjalanan mereka lalui, hingga mereka tiba di Tumasik dan menetap di sana hingga janin yang ada pada perut Dang Wangi lahir. Dang Wangi melahirkan seorang putra yang amat tampan dan rupawan. Ia diberi nama Hang Nadim. Dang Wangi tahu betul bahwa tak lama lagi Hang Nadim akan dibawa dan diasuh oleh Hang Tuah. Sebagai seorang ibu, tentunya Dang Wangi tak rela jika harus berpisah dengan buah hatinya itu. Namun, apa boleh buat? Jikalau sampai terjadi kenapa-kenapa kepada Hang Nadim, Dang Wangi tak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Bagaimana kabarmu Puan? Kabarku sehat. Apakah kedatanganmu ke sini untuk mengambil anakku? Ya Puan. Sudilah engkau menyerahkan anakmu itu untuk kurawat hingga ia besar nanti. Nah, maaf kalian Bunda. Ibunda tak punya pilihan lain selain ini. Ini juga demi keselamatanmu, Nak. Tumbuhlah menjadi anak yang baik. Ibu doakan yang terbaik untukmu. Sampai bertemu kembali, Nadim. Hang Nadim dibesarkan dan dididik hingga dewasa. Saat dewasa, Hang Tuah hendak menikahkan Hang Nadim dengan putri kandungnya sendiri yang bernama Tun Mas Jiwa. Namun sebelum itu, Hang Nadim ingin sekali bertemu dengan ibu kandungnya untuk setidak-tidaknya meminta restu beliau. Bapak, bolehkah saya tahu kebenaran ibu kandung saya? Karena saya hendak meminta restu. Apalah arti dari sebuah restu tanpa restu dari ibu saya sendiri? Tentu saja Nadim, pergilah ke Tumasik, carilah seorang janda bernama Dang Wangi. Beliaulah ibumu yang sesungguhnya. Terima kasih Ayah. Tapi sebelum itu, saya minta restu kepada engkau supaya saya dapat bertemu dengan ibunya. Puan, apakah penglihatanku mengkhianatiku? Aku melihat anakmu, Nadim. Benarkah? Betulkah cakapmu? Apakah kau berdusta? Puan, mana mungkin saya berdusta? Saya benar melihat itu anakmu, Nadim. Bu, ini saya Nadim, putra ibu. Saya sudah mencari ibu ke seluruh penjuru Tumasik, tapi belum juga ditemukan. Alhamdulillah sekarang bisa ditemukan oleh ibu. Nadim, sudah kutanya kaulah putraku. Maka berceritalah Hang Nadim akan maksud kedatangannya menemui Dang Wangi. Setelah mengetahui maksud kedatangannya,
Dangwangi dan pembantunya lekas-lekas berkemas untuk kembali ke tempat asal mereka di Malaka sebelum pergi ke Tumasik. Ayahanda, di manakah Hang Nadim? Hang Nadim sedang menjemput ibunya di Tumasik. Betulkah demikian? Lalu siapa pria yang aku lihat di depan itu? Ya itu betul lah Mas Jiwa, itulah Hang Nadim yang sedang bersama ibunya dan pembantunya. Hang Tua, aku hendak berterima kasih karena kau telah membesarkan dan merawat putra semata wayangku. Ialah satu-satunya buah hatiku dan kau telah merawatnya dengan baik. Dengan ini, berkenanlah aku jika kau meminangkan anak gadismu dengan Nadimku. Ya terima kasih Dangwangi. Memang betul kata Hang Nadim. Apalah arti sebuah perbuatan tanpa restu orang tua? Dalam hal ini, ibunda. Lekas-lekas Hang Nadim meminang anak gadis Hang Tuah yang bernama Tun Mas Jiwa. Dari pernikahan itu, Hang Nadim dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Tun Mata Ali. Ketika kerajaan Malaka kalah melawan penjajah Portugis, Hang Nadim selalu berupaya untuk mengembalikan kejayaan kerajaan seperti sedia kala. Dia bertekad penuh untuk merebut kembali Malaka dari penguasaan Portugis. Ayahanda, hendak kemanakah Ayahanda pergi? Ayah hendak untuk berpetualang mengelilingi Malaka. Kalau begitu, aku ikut ayah. Jangan Matahari, petualangan ayah sangat berbahaya. Lebih baik kamu temui ibumu dan jaga dirilah. Oke deh. Baiklah ayah. Dengan doa-doa dan restu orang-orang terdekatnya, maka berhasillah Hang Nadim menaklukkan Portugis dan mengembalikan kejayaan kerajaan. Laksamana Hang Nadim dalam mengabdi pada kerajaan Malaka juga mendapat julukan sebagai Lang-Lang Laut. Julukan itu disematkan kepadanya karena tugasnya berpatroli mengamankan wilayah selat kerajaan Malaka. Hang Nadim wafat di masa tuanya dan dikebumikan di suatu daerah Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Baru-baru ini, makam Hang Nadim ditemukan dan diyakini berlokasi di Roco Busung, kawasan pedalaman yang tak jauh dari Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Semangat Hang Nadim dalam kisah sejarah Melayu secara turun-temurun menginspirasi generasi Melayu di Batam dan Kepulauan Riau pada umumnya. Tidak heran jika nama Hang Nadim diabadikan jadi penanda bandara internasional di Batam. 괜찮아요. 괜찮아. Bapak Hang Oh siap mah. Yang penting kita ada somai. 40 Pak. Yaudah yuk makan somai. Udah yuk makan somai yuk. Ya, so Ayahanda. Kenapa? Oh my god, kakekku. Kakekku kurang waras. Kakekku. Bukan. Kejutnya. Ih, kanjutnya. Bang. Kamu gak menunjukkan sama papa? Sama ini apa Kakekku kanjutnya. orang Padang apa angkuh Bapak mau angkung. Aku sendiri atau gimana? Nadim dulu lah kan, Nadim yang rumah. Terang banget.